Salam, segala salam, Insun Rahayu, Balaria Waluya, Asma Pangestu, Hibat Pangliksa. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kembali berjumpa dengan saya Nimas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga, Kakang Prabu Raga ya. Seperti janji saya pada saat kita membahas masalah sesaji kemarin, nah kali ini kita akan membahas sesi yang lebih dalam lagi. Tentunya masih mengenai leluhur ya, Kang Raga. Nah, Kang Raga kita langsung saja ya tanpa basa-basi. Siap. Saya sukanya langsung aja Kang Raga. Kang Raga kemarin kan sudah Kang Raga menerangkan mengenai sesaji, terus filosofinya ya, dan itu Kang Raga tegaskan bahwa wajib dilakukan oleh seluruh bangsa Nusantara ya, Kang Raga. Nah, di situ Kang Raga menerangkan sedikit mengenai peran leluhur. Jadi sesaji itu dalam rangka untuk membuka sebuah kesadaran ya kan. Nah, dan di situ juga peran leluhur itu harus benar-benar kita ketahui, kita pahami. Itu Kang Raga ya. Nah, apa sih perannya leluhur itu dalam kehidupan kita itu Kang Raga? Mohon dijelaskan ya Kang Raga biar kami semua itu makin paham. Mangga silakan. Jadi peran leluhur ini sebetulnya meliputi seluruh aktivitas hidup. Jadi seluruh aktivitas hidup masyarakat ataupun manusia yang ada saat ini ini berkaitan juga dengan leluhur ya. Siap. Di mana leluhur ini mereka ini ada di alam angin ya. Alam angin ya, kalau leluhur siap. Dari unsur angin. Jadi ya tentu kita sangat berhubungan erat dengan angin. Pasti. Nggak ada angin udah ya, jadi leluhur ya. Dengan udara ya, kan? Siap. Berkaitan dengan udara. Jadi peran dari leluhur itu ya sebetulnya dari setiap desah nafas. Di setiap desah nafas kita ini di situ ada peran leluhur, ya kan? Jadi leluhur ini kan orang yang sudah meninggal. Betul. Orang yang sudah meninggal ini kan pasti sudah nggak bernafas. Betul, gitu putus kan? hubungan dengan nafas. Putus hubungan dengan nafas ya, karena memang sudah menjadi bagian dari unsur angin itu sendiri, unsur udara itu sendiri. Gitu. Dan bagian dari diri kita berarti ya Kang Raga? Menjadi bagian dari diri kita, gitu kan. Nah itu leluhur ya. Biasanya menjadi inspirasi, menjadi intuisi, ya, bahkan menjadi ilmu pengetahuan itu dari peran-peran leluhur kita. Nah, makanya sangat disayangkan sekali jika kesadaran kita ini tidak mencapai kepada kesadaran yang tertinggi ya, sehingga memutus ya secara sengaja memutus hubungan dengan para leluhur. Ya kan? Gimana dong Kang? Menganggapnya itu setelah meninggal itu terus putus hubungan. Ya kan? Nah, ya kan? Sehingga peran leluhur ini diabaikan. Betul. Makanya peran leluhur yang ada pada saat ini memang ya dari leluhur dari kalangan tingkat bawah. Dari kalangan tingkat bawah. Yang ada pada saat ini ya. Alasannya? Yaitu tadi karena peran leluhur ini sementara diistirahatkan oleh sebagian masyarakat, bahkan mayoritas masyarakat ya kan, itu mengistirahatkan gitu kan peran dari leluhur gitu loh. Sehingga peran dari para leluhur yang ada pada saat ini ya dari tingkat bawah. Yang riweh gitu ya jadi Kang Raga. Jadi istilahnya leluhur yang usianya itu masih puluhan tahun lah, di bawah 100 tahun gitu kan. Dimana pada saat meninggalnya pun membawa berbagai macam beban permasalahan hidup gitu kan. Siap paham. Dipenuhi dengan resah gelisah, galau, susah, payah, sulit, pailit, sakit ya kan. Makanya kehidupan yang ada di masyarakat pada saat ini pun seperti itu. Betul. Dipenuhi dengan berbagai macam kesedihan, kesusahan, keresahan, putus asa bahkan ya, gundah, gulana, sakit, pailit, rumit, ya kan? Betul. Berbagai macam carut marutnya kehidupan itu ya
karena itu tadi. Oh, gitu. jadi inti dari kecaruk marukan saat ini itu ya karena peran Ya, leluhur peran itu leluhurnya ini diputus. diputus. gitu. Jadi Dan tidak diperankan. yang berperan yang kalangan bawah aja. Kalangan bawah ya bisa dikatakan kalau umpamanya sebagai pejabat ini hanya mentok di tingkat lurah. Lurah, wow. Realitanya kehidupan yang ada pada saat ini ya seperti itu, carut marut, Carut ya marut, kan? ya. Kalau ya leluhur yang berperan ini tingkatnya sampai ke tingkat raja, ya kan? Nah, itu pasti luar biasa, tidak akan terjadi seperti yang ada sekarang ini, ya kan? Carut marut kehidupan, ya kan? Iya, betul, karena betul. ya yang berperan ini tingkatnya tingkat raja, gitu kan? Iya. Pasti Padahal dia kan, memiliki jiwa besar, wawasannya luas, ya kan? bijaksana. Gagasan-gagasannya itu gagasan besar, ya kan? Berpikir besar, gitu. Besar. Nah sekarang ini yang saya perhatikan tidak ada yang punya pikiran besar ya, berpikir besar ya, punya ide-ide besar itu nggak ada. Bahkan hanya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran saja tidak mampu gitu loh. Padahal kan banyak sekali ya masyarakat bangsa ini yang levelnya udah profesor, doktor, para ahli gitu kan ya. Tapi cara berpikirnya tuh kecil gitu loh, tidak berpikir besar ya kan. Maksudnya begini ya, dengan potensi ya, kekayaan alamnya sangat luar biasa ini hanya untuk mewujudkan kemakmuran aja nggak bisa kan, itu namanya pikirannya kecil ya kan. Betul. Padahal dengan potensi yang sangat luar biasa sekali ini bisa juga untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka. Betul, gitu loh, ya kan? Ya, betul. seharusnya bisa gitu loh. Iya, seharusnya Ya, bisa karena seharusnya kan bisa. memang kita melihat ya kekayaan alam di negara kita ini Luar biasa sekali. Ya, tapi gitu kenapa loh, kok terlihat sangat sulit sekali Kang Raga ya? Masalahnya itu tadi ya. Itu tadi ya kan. Iya, karena yang betul. berperan ya kan para leluhurnya di tingkatan Tingkat bawah gitu. Ya, iya benar. Dan kita juga harus menunggu Satria Opini gitulah Kang Raga untuk mewujudkan kemakmuran, kan begitu ya Kang Ya Raga? sebetulnya Satria Opini itu sendiri kan juga sudah saya jelaskan. Iya, siap. Yang sebelumnya jiwa-jiwa kita sendiri ya. Kesatria, ya kan? Jiwa-jiwa kesatria yang ada di dalam diri masing-masing masyarakat, ya kan? Ini dibangunkan, dibangkitkan, diaktifkan, diperankan gitu loh. Jangan dipingit terus, ya kan? Tidur Setuju, terus, sepakat kali gitu ini ya Kang loh, Raga ya. Jadi kan iya, jangan menunggu sosok seseorang yang menjadi Satria Opiningit gitu loh, ya kan? Iya. Ya kalau mau menunggu ya ini aja disebut saja nih. Satria ya, Kang Raga Satrio Nurtoyani ya. Betul, kalau mau. Kalau mau, ya kan, kalau enggak ya aktifkan sendirilah yang ada di dalam diri gitu ya. Ratu Adil pun sebenarnya gimana itu Kang Raga? Ya sama lah seperti itu ya kan, sama seperti yang nggak jauh beda dengan Satria Opiningit ya kan, sama gitu. Jadi perlunya kemarin itu kita bikin tayangan tentang sesaji Nusantara, diantaranya untuk membangkitkan, memfilter ya, memfilter peran dari para leluhur ini. Jadi leluhur tingkat tinggi ini yang perlu diperankan kembali, untuk gitu masuk ke jiwa-jiwa. Iya, gitu loh. Jadi leluhur yang ya penuh dengan resah, gelisah, gundah gulana ya, sifatnya nerakawi ini difilter. Makanya perlu tata kerama, perlu sesaji gitu loh. Ya kan? Agar peran dari leluhur ini dari kalangan yang tingkat tinggi gitu loh. Dan, ya kan? dan para leluhur itu bisa masuk ke jiwa-jiwa masyarakat Indonesia sehingga menata dirinya masing-masing gitu ya Kang Raga. Itu artinya membentuk sebuah kesadaran, membangkitkan sebuah kesadaran dalam diri masyarakat Nusantara ini gitu. Siap-siap paham. Gitu. Jadi kan sebenarnya tidak rumit loh Kang Raga. Tidak rumit, cuma memang ya butuh yang namanya izin ya. Seperti yang kemarin kami sampaikan untuk melakukan sesaji Nusantara ini izin ya. Betul. Jadi yang sifatnya global ya kan, Nusantara lah ya. Nusantara. Izin untuk ke kami ya. Ke kami ya. Ke Kang Prabu, ke
Kang Kang Prabu. Prabu. Izin ke Kang Prabu. Iya, jadi, jadi untuk kepentingan yang sifatnya nasional, sekali Nasional. lagi bisa langsung ya kan. karena kan di sini Kang Prabu perannya untuk menata peradaban secara batin ya. Secara batin Betul, gitu siap-siap. loh, ya. Jadi misalnya ya untuk di suatu tempat ya kan, ya mau melakukan apa, kan segala sesuatunya memang perlu legalitas. Betul, ya betul kan? Kang Raga. Sebut saja umpamanya untuk IKN Nah lah. ya, ini Kang Raga, Ya. saya mau bertanya sedikit mengenai IKN ya Kang Raga. Kita Ya. kan sangat berharap sekali IKN ini benar-benar terwujud ya, Betul, sesuai betul. dengan para leluhur kita gitu loh, Ya, ya. betul, Ya, betul. dan di era presiden berikutnya harus terwujud dong Kang Raga. Iya, Apalagi ya. betul, betul. Tapi di sini ada sesuatu yang saya lihat dan Kang Raga Mm-mm. sebagai seorang praktisi spiritual dan supranatural, Iya. juga seorang ratu mewakili ya atau Iya. menjadi wajah para leluhur itu, melihat di IKN itu ada sesuatu perputaran energi gitu Kang Raga. Iya. Jadi intinya begini, oke masyarakat di sana di IKN itu menyetujui semuanya, senang ya karena kan dimajukan daerahnya. Iya. Tapi di balik semua itu saya melihat ada perputaran energi dari leluhur pribumi di sana Kang Raga, yang merasa terganggu oleh aktivitas ini gitu loh, aktivitas IKN yang baru ini, dan sinyal yang dikasihkan ke kita itu harus ada tata krama atau harus ada tingkat Prabu yang mengomandai, kan kalau sana itu terkenal Panglima ya Kang Iya, Raga, jadi iya. harus ada tingkatan Prabu untuk mengomandai atau istilahnya Toto Kromo Kulo Nuwun ke pribumi sana. Itu Iya. gimana Kang Raga? IKN itu sendiri kan membawa nama Nusantara. Betul, juga, betul Kang ya Raga, kan? betul. Di samping ini kan suatu ibu kota Ibu negara. kota, kan? ya konsep Sekupnya luar itu biasa loh. nasional. Nasional, Ya. siap. Jadi sekupnya nasional, makanya legalitasnya pun perlu yang sifatnya nasional. Legalitas batin ya. Iya, batin. Ya, bukan Iya. legalitas lahir. Karena ya. kita tadi bicara batin ya. Batin, Kalau legalitas lahirnya udah batin, clear. ya. Kalau lahirnya sih sudah Udah semua, clear. ya. Jadi Apapun itu legalitas clear. batin ya. Karena ini punya Nusantara, ya harus minta izin dan restu kepada raja di Nusantara ini. Siap, yang siap. sifatnya raja Nusantara, Iya, ya kan? Sifatnya nasional. Nasional. Jadi bukan raja-raja daerah gitu Atau kan. keturunan Iya. darah ya, Iya. bukan ya. Ya mungkin sudah Kulo Nuwun ya kan, mungkin ke kepala adat atau raja di setempat, tapi kan itu skupnya lokal, Lokal. daerah. Betul. Sekali lagi di skup lokal itu kayak umpamanya di Kutai ya, itu kan di sana mentok di Panglima ya. Betul, Panglima. Yang skalanya nasional ya. Panglima, ya, betul. Panglima ya. Skalanya nasional itu hanya mentok di Panglima gitu. Betul. Nah, ini butuh legalitas Di atasnya. dari di atasnya Panglima, Panglima. gitu loh. Ya. Istilahnya yang bisa punten ya karena Iya. mengalahkan dari kekuatan Panglima tersebut itu kan Iya, membutuhkan kekuatan iya. Prabu dong Kang Betul, Raga. Nah, betul, seperti itu. betul. Ya, kenapa ada putaran energi Ya. yang dahsyat itu ya Betul. memang karena mau dijadikan sebagai sentral. Sentral, betul. Sentral dari peradaban, Betul. sentral dari pemerintahan, Betul. ya kan? Peradaban Pusat Kang Raga dari bahkan nanti ya. pemerintahan dan pusat dan dari peradaban, Peradaban, Nusantara betul, gitu Nusantara. ya kan. Ini akan Makanya jadi- di situ ada putaran energi yang sangat luar biasa sekali. ngeri saya ya lihatnya, kan? Kang Raga. Makanya para batin yang ada di sana pun yang ngeri gitu. Saya merinding, Kang ya Raga. kan? Ngeri Iya. gitu loh. Nggak mungkin Makanya saya kita yakin, bisa ya. ngomong main-main masalah IKN. Iya, Betul. makanya ini saya khawatir sekali akan terjadi berbagai macam kendala gitu loh. Iya. Ya. Kalau yang kendala akan itu kan terjadi. orang apa ya, itu bentuk para batin sebenarnya ingin menyampaikan. Iya, gitu loh, betul. Kang Raga. Ya sebetulnya kalau sudah artinya mendapat legalitas ya dari kami lah ya, langsung saja dari kami ya. Iya. Ya kan? Jadi pemerintah negara ya kan menghadap kepada kami ya, minta izin kepada kami. Ya ini ya. ini bukan karena kami ingin ditinggikan. Ini Iya. kan masalah batin, adab, ya, batin, ini masalah ya. adab sekali betul. lagi, ini peran peradaban ya, Betul. karena kita akan mewujudkan satu peradaban yang luhur, Yang luhur. makanya harus ada adab, Betul. ya kan? Yang berkaitan dengan adab ini ya berkaitan dengan batin, gitu Betul, kan? iya. Ya, jadi ya dalam hal ini ya
tentunya dengan Prabu, karena Prabu ini menata peradaban. Ya kan? Ya. Menata peradaban gitu loh. Ya. Jadi saya khawatir kalau ini tidak dilakukan, artinya legalitas ini tidak dipegang, legalitas batin tidak dipegang, ini akan menjadi kendala yang terus berlanjut. Akhirnya IKN ini mangkrak. Tidak terjadi. Ya, karena kan? itu kan banyak gejolak nanti ya. Oke lah, katakan untuk secara lahirnya itu sudah oke, tapi kan kalau tiba-tiba banyak istilahnya yang meninggal di sana gimana Kang Raga? Ya. Yang sehat-sehat tiba-tiba meninggal? Saya sih mendengar seperti itu ya. Ya, kita nggak tahu, tapi hanya sinyal ya. Ada beberapa laporan dari para leluhur juga, ya. Kan? Makanya ini urgent sebenarnya Kang Raga sebelum para leluhur juga yang menghadap kami, ya kan, ya jadi mengalami satu kecelakaan, ada yang lewat sakit ya kebanyakan kan? sakit Kang Raga. Itu jadi ya antaranya itu ya kita tadi nggak pingin bahas itu, tiba-tiba harus sekarang Kang Raga. Karena mungkin bukan mungkin, memang ini urgent segera. Kami kan juga setelah pemilihan presiden ini tentunya kan harus segera ditindaklanjuti. Bahkan kan ini Pak Jokowi sudah itu ya, goyongan ya, mulai goyongan ya. Nah, seperti itu. Jadi pemirsa, Kakang Prabu ini ya, ini kita berbicara bukan karena dasar kita ingin diwah atau kita ingin diaku, tidak. Enggak, tapi tidak, sekali lagi kita sampaikan ini adalah kami adalah wadah dan wujud para leluhur kita terdahulu, dan para leluhur itu meminta kami untuk menyampaikan ini untuk IKN ya Kang Raga. Nah, secara legalitas pemerintahan semuanya oke, tapi secara legalitas batin di atas levelnya Panglima itu sangat diperlukan. Jadi setidaknya Kang Raga sudah menyampaikan ya. Jangan sampai ada apa-apa, karena IKN harus Kang Raga harus terwujud gitu loh. Itu sudah pas banget, lokasinya juga sudah pas ya kan. Di mana Kalimantan itu bentuknya seperti semar, menunjuk ya kan, dan posisinya itu ada di telunjuk ini gitu. Karena belum pernah membahas ini. Sudah pernah menyampaikan tapi belum detail ya. Sudah pernah. Jadi semar menunjuk ini kan. Posisi Kalimantan itu kan seperti itu. Pulaunya kayak gitu. Semar yang lagi nunjuk begini ya kan. Nah, ini posisinya ibu kota negara ini, ibu kota Nusantara ini ada di telunjuk pemerintah, pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan ini ya, gitu loh. Jadi telunjuk ya, kan suka nunjuk. Ini sudah pas sekali ya, lokasinya sudah pas ya. Cuman legalitasnya sekali lagi, legalitas batinnya yang belum gitu loh. Makanya perlu untuk segera dilengkapi dan disempurnakan. Jadi kami nanti akan melakukan ritual di sana, ya tentunya itu tadi ada permohonan. Ada permohonan dari pihak negara, dari pihak pemerintah ya kepada kami ya, mewakili dari para leluhur Nusantara ya kan. Jadi mengajukan kepada kami agar kami melakukan ritual di sana. Betul. Nah, setelah itu saya jamin pasti akan lancar. Gejolak-gejolak itu akan ternetralisir sendiri, baik secara lahir maupun batin ya Kang Raga. Nah, ini kan sudah, dan tidak akan sulit untuk mencari investor. Akan sulit. Bahkan para pribumi pun nanti pasti akan banyak gitu yang. Dan itu kan awal dari peradaban kita dimulai yang benar-benar kemakmuran itu terjadi Kang Raga. Kan. Nah, ini kan simbol dari lodayanya sudah siap ya. Awal dari kebangkitan Nusantara, kebangkitan dari bangsa ini itu diawali dari situ. Makanya kami di sini sangat berharap sekali hal ini pemerintah mohon untuk disikapi permohonan dari para leluhur, sampai memohon loh ya Kang Raga, para leluhur saya sampai memohon ya. Nah, seperti itu. Jadi kami bukan maksud untuk meninggikan diri, enggak ada. Enggak seperti itu. Sekalipun enggak dianggap, juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Tapi ya kita lihat saja gitu kan. Yang penting kita sudah menyampaikan, karena memang suatu kebenaran sejati itu ya ibaratnya berlian Kang Raga. Kalau emas bertaburan di mana-mana rame, yang namanya berlian ya kan, karena apalagi yang dalam itu ya berliannya. Kang Raga
Raga, gimana ya, tanpa kita sadari kita harus menyampaikan yang poin penting sebenarnya ya. Padahal tadi kami tidak ingin bahasnya enggak itu ya. Bahannya hanya peran leluhur ya, memang ini bagian dari peran leluhur juga. Kita masih mau mikir gimana sampaikan apa enggak ya? Kita kan sudah mendeklarasikan sebagai wadah dan wujud dari leluhur. Betul. Ya kan, leluhur tertinggi di Nusantara ini gitu loh, ya kan, gitu loh. Makanya peran para leluhur itu diantaranya ya itu gitu loh, ya kan, memberikan legalitas. Tapi untuk legalitasnya itu ya perlu untuk diajukan. Ya, semuanya kalau nggak diajukan gimana? Kita ujuk-ujuk ke sana dikira orang apa ya, orang ngemis atau orang gila gimana? Pemerintah sendiri untuk bisa mewujudkan IKN itu kan juga perlu satu permohonan. Betul. Ya kan, dari DPR, ya kan, dari yang lain-lainnya juga. Betul. Gitu loh. Ya memang Kang Raga, untuk secara batinnya saya yakin ya sudah ada tata krama. Saya tahu di situ energinya kita dapat lihat ya. Cuma mereka membutuhkan yang levelnya itu di atas panglima gitu loh ya. Prabu kan sudah ada Prabu dan Ratu, memang dari dulu sudah ada. Baru kali ini kita munculkan ya untuk wadah dan wujud para leluhur itu untuk menyampaikan. Dari dulu juga sudah ada, tapi kan belum terpublish. Ya kan? Dan sekarang udah waktunya. Sudah saatnya ya. Begitu. Di samping juga karena kami sangat prihatin sekali Kang Raga. dan komitmen kami itu sebagai wadah dari leluhur ingin memperbaiki carut marutnya dan keterpurukannya bangsa ini. Carut marutnya ini luar biasa ya. Keterpurukannya ini sudah multidimensi kehidupan. Kasihan masyarakat juga. Kita kan negara yang sangat kaya raya Kang Raga. Masa kita punya hutang segitu aja udah susah. Hutang berapa sih gitu kan? Ya ampun. Aku jadi berpikir heran juga Kang Raga, negara kita yang kaya raya kok sampai bingung hutang itu gimana ya? Ternyata kuncinya ya hutangnya juga cuman berapa sih ya kan? Ternyata ya itu kuncinya ya harus dibagikan kesadaran itu dengan pertama sesaji yang Kang Raga sampaikan, memahami peran daripada leluhur dan sebagai tata keramanya. Tata keramanya dan ya isinya IKN harus jadi dengan catatan seperti itu. Jadi nanti ya jika semuanya sudah ya sadar dan menjalankan, artinya negara sudah menjalankan sesaji Nusantara ini, maka pasti inspirasinya tingkat tinggi. Nggak usah banyak ditata, tapi tertata sendiri gitu ya Kang Raga. Tertata gitu loh, ya kan? Karena itu loh para leluhur yang berperan tingkat tinggi semua. Gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh contoh beban permasalahan gitu. Betul, nggak usah jauh-jauh lah seorang Nyimas Dewi Larasati seperti apalah ya. Yang kemudian jadi seperti ini kan karena kita sangat menghormati para leluhur kita ya Kang Raga. Nah kemudian para leluhur itu mau menjadikan kita wadah dan wujud, jadinya pintar dong Kang Raga. Baik Kang Raga, untuk tayangan kali ini karena kita sudah menyampaikan sesuatu hal yang besar, energi terkuras, kayaknya kita sudahin dulu ya Kang Raga. Baik, nah besok kita sambung pembahasan yang lainnya gitu kan. Siap, biar nggak kebanyakan. Kang Prabu atau Nun anu kasuhun. Sami-sami Nyimas Ratu. Ampun. Baik pemirsa, untuk kesempatan sesi kita membahas para leluhur ternyata harus kita sudahi dulu. Nah, lain waktu pastinya kita akan bahas lagi dengan topik-topik yang sangat luar biasa. Tentunya untuk bangkitnya bangsa Nusantara kita. Terima kasih. Salam segala salam. Insun Rahayu Bala ya Waluya Asma Pangestu Hibat Pangriksa.